Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Novi Tushipa dalam video learning jurnal teknik reportase dan investigasi berita. Di video kali ini membahas tentang pertemuan ke-9 yang berlangsung praktikum reportase dan investigasi berita dipraktikkan oleh kelompok Resiha, Dean, Ambar, dan juga Dara Kinanti. Membahas tentang berita yang terjadi aksi besar di Jakarta untuk Palestina. Dan sangat seru sekali dalam pembahasan tersebut dengan penuh persiapan yang matang, tentunya menghasilkan praktikum yang sangat bagus sehingga tidak ada yang komentar dalam praktek tersebut. Baik pemirsa, di sini kita membahas tentang sifat, jenis, tujuan, struktur, dan juga laporan pada penulisan jurnalisme investigasi, dan juga praproduksi, produksi, dan pasca produksi pada kegiatan pembuatan jurnalisme investigasi yang dipresentasikan oleh kelompok 5, yaitu ada Alivia Nindi, ada Sylvia, ada Inna Setiani, dan juga ada Aulia Tolo Aichi. Baik pemirsa, yang pertama kita membahas tentang jurnalisme. Review dari materi-materi sebelumnya. Di sini saya mau mengingatkan kembali tentang jurnalisme. Jurnalisme atau jurnalisme secara harfiah adalah kewartawanan atau kepenulisan. Dalam bahasa Belanda, jurnalistik adalah penyiaran catatan harian. Dan pertama kali jurnalisme ini disiarkan berasal dari Akta Jurna. Pemirsa, menurut McDougall, jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan juga menyebarkan peristiwa atau menyiarkan peristiwa. Jurnalisme ini sangat penting dilakukan dimanapun dan kapanpun, terutama dalam suatu negara yang demokratis. Baik pemirsa, berita investigasi adalah hasil laporan jurnalistik yang mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi atau kejanggalan yang terjadi pada suatu peristiwa dan berdampak untuk publik. Pemirsa, berita investigasi ini memiliki waktu yang lama dalam pengumpulan informasi karena lebih mendalam dan juga menggunakan metode yang sangat kompleks seperti halnya detektif, karena berita investigasi ini sangat penting untuk suatu negara yang demokratis untuk mengungkapkan isu-isu yang tidak biasa diungkapkan oleh berita-berita biasanya, membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya berita tentang seperti korupsi, penyalahan hak asasi, dan juga penyalahgunaan yang merugikan publik. Baik pemirsa, kita berlanjut ke sifat penulisan berita investigasi. Yang pertama ada mendalam dan terperinci. Tentu dalam penulisan investigasi ini, mendalam dimulai dari terjun ke lapangan, seorang wartawan menyelidiki bagaimana berita yang didapatkan ini sudah benar atau betul faktanya, dengan menghadirkan berbagai narasumber dan berbagai sudut pandang dari para saksi yang melihat kejadian berita tersebut. Selanjutnya ada berbasis fakta dan bukti. Nah, berbasis fakta dan bukti ini didapatkan dari pengumpulan berita yang sebanyak-banyaknya dan memerlukan waktu yang lama tersebut. Selanjutnya ada objektif dan netral. Dalam berita investigasi ini, seorang wartawan ataupun seorang jurnalis tidak semata-mata dalam menampilkan sudut pandang yang hanya dari satu sisi, tetapi juga memiliki sudut pandang dari sisi yang lain, sehingga terciptanya objektif dan juga netral. Selanjutnya ada bertujuan mengungkap kebenaran. Dalam berita investigasi ini, tentu seorang wartawan ini dituntut untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam negara ini ditutup-tutupi dan juga dihilangkan. Nah, tantangan seorang wartawan yang benar-benar ingin mengungkapkan kebenaran agar masyarakat melek adalah dengan mengambil resiko yang bahkan bisa mengancam nyawanya sendiri dengan mencari data-data yang sangat lengkap dan detail untuk dilaporkan ke masyarakat. Baik pemirsa, kita berlanjut ke jenis penulisan berita, yaitu ada 3. Yang pertama ada in-depth reporting atau yang disebut penulisan berita yang mendalam. Selanjutnya yang kedua ada penulisan investigasi murni, dan yang ketiga ada peliputan riset dan verifikasi.
Baik pemirsa, kita berlanjut ke tujuan berita investigasi. Yang pertama, mengungkap ketidakberesan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada memberikan informasi yang objektif dan penting. Dan yang selanjutnya ada melindungi kepentingan publik. Dan juga ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir, memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk tindakan lebih lanjut. Selanjutnya dalam struktur penulisan berita investigasi tidak jauh seperti berita-berita lainnya. Yang pertama ada lead, yang kedua ada to lead, yang terakhir ada ekor berita. Jadi sama saja seperti berita lainnya, hanya yang berbeda lebih mendalam dan lebih objektif. Baik pemirsa, berlanjut ke kegiatan penulisan berita investigasi. Yang pertama ada praproduksi. Untuk praproduksi ini menyiapkan di awal itu bagaimana riset awalnya, terus identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dan juga mulai dari logistik dan semua yang berhubungan dengan suatu wawancara lebih mendalam di produksi nanti. Selanjutnya kita ke produksi, itu wawancara mendalam, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, dan juga memulai untuk konfirmasi ke editor dan juga penyuntingan. Nah, selanjutnya di pasca produksi, ini lebih kepada setelah selesai semuanya diproduksi dan ada verifikasi fakta serta pempublikasian, itu berada di pasca produksi. Mungkin hanya itu saja teman-teman Learning Journal pertemuan ke-9 ini. Saya Novita Syifa yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.